there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Welcome to GCK. Haleluya, senang sekali bertemu dengan anak-anak di situ hari ini. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah, memberikan yang terbaik, segala pujian penyembahan kita. Mari sama-sama lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mulaikan ibadah GC Kids Online kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang akan memimpin dari awal hingga akhirnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Mari yang di rumah kita berdiri, kita akan memuji Tuhan. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus. Sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus turun. Puji Tuhan. Kita sudah menang bersama dengan Yesus. Haleluya. Kita akan satu pujian lagi. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku
berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami doa. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bisikru yang ada di rumah. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesikru sudah melihat video di mana ketika sesudah kematian Tuhan Yesus dan pada hari yang ketiga Yesus bangkit, dan setelah itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebenarnya banyak sekali tanda-tanda yang dilakukan Tuhan Yesus setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi tidak semua dicatat di dalam kitab. Semua yang tercatat di dalam kitab menambah iman kita, kepercayaan kita bahwa Yesus adalah Mesias. Dia adalah anak Allah. Ya, di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah sebuah bangsa muridku.
dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ya, tugas kita adalah pergi mencari jiwa-jiwa, mencari orang-orang untuk memperkenalkan siapa itu Yesus. Pergi memberitakan firman Tuhan dimanapun kita berada. Ya, pergi ke seluruh dunia ini memberitakan firman Tuhan dimanapun kita ada. Beritakanlah firman Tuhan. Dan bukan hanya ketika kita memberitakan firman Tuhan dan kemudian ada orang yang ingin menjadi seorang Kristen, bukan hanya sampai tahapan seperti itu. Tetapi setelah dia mengenal Tuhan dan percaya Yesus, kemudian tugasnya adalah menjadi murid Yesus. Artinya, menjadi murid Yesus adalah sebagai orang Kristen, kita harus melakukan firman Tuhan. Kehidupan kita adalah kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Kita menjalankan firman Tuhan sehari-hari. Kemudian, kita juga harus menjadi teladan dalam kehidupan kita. Karakter Kristus terpancar dalam hidup kita, sehingga banyak orang akan diberkati dengan keberadaan kita dimanapun kita berada. Ya, sampai nanti orang-orang yang sudah kita jadikan murid Yesus, kemudian dia juga belajar bersaksi, dia juga akan memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang lain, dan kemudian dia pun akan membawa pengikut-pengikut Yesus dan menjadi murid Yesus. Ya, itu terus akan dilakukan berulang kali kepada orang yang baru, dan kemudian Tuhan sampaikan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Roh Kudus yang akan memberikan kita kemampuan, Roh Kudus yang akan memberikan kita hikmat di dalam kita berkata-kata, di dalam kita bersaksi dan memberitakan firman Tuhan. Jadi kita tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus yang akan menolong dan menuntun kita. Oleh sebab itu, jangan ragu-ragu untuk memberitakan firman Tuhan dan jaga hidupmu baik-baik di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan kemudian kita akan membawa jiwa-jiwa yang baru untuk mengenal Yesus dalam kehidupan. Yesus berjanji bahwa Yesus akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Ya, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita sampai Tuhan Yesus datang. Ya, oleh sebab itu mari kita belajar untuk bersaksi mengenai apa yang Tuhan sudah lakukan di dunia ini, mengenai karyanya Tuhan, mengenai keajaibannya, mengenai mujizatnya, kuasanya yang luar biasa. Kita akan beritakan kepada banyak orang. Kita akan berdoa menutup ibadah kita hari ini. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau Tuhan menjadi murid-Mu. Kiranya berikan kepada kami hikmat-Mu, kebijaksanaan yang dari Engkau, sehingga Engkau yang akan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, biarlah itu sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, pakailah kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Bangsa kami Indonesia diurapi oleh Engkau, diberkati oleh Engkau Tuhan. Indonesia dijauhkan daripada mara bahaya, daripada bencana-bencana alam, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau memberkati Indonesia, damai sejahtera-Mu atas Indonesia, persatuan kesatuan Indonesia ada di dalamnya ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin yang ada yang memimpin bangsa ini. Biarlah pemimpin-pemimpin adalah pemimpin yang diurapi oleh Engkau, pemimpin yang takut akan Engkau ya Bapa. Kami minta kuasa-Mu terus bekerja atas mereka, mengurapi mereka, sehingga apapun yang diputuskan, apapun yang dikerjakan, semuanya membawa kemenangan, membawa keberhasilan, dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, terus berdoa untuk pandemi ini. Kami terima kasih Tuhan kalau kami boleh melihat bahwa ada penurunan dari penderita-penderita COVID. Kami berdoa biarlah pandemi ini boleh berlalu ya Bapa. Dan kiranya Tuhan Yesus yang menolong kami semua, tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah Yesus, dan jauhkan kami daripada sakit penyakit yang berusaha untuk menular kepada kami ya Bapa. Berdoa untuk penderita-penderita baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang di rumah.
Kiranya kesembuhan menjadi bagian mereka dan mereka tetap berpikiran positif bahwa kuasa Allah sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit. Untuk bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, kami minta penyertaan Tuhan atas kami ya Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak di Sikru, berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang menonton ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus yang menolong mereka, apapun yang dibuat berhasil. Segala kebutuhan Tuhan yang cukupkan tepat pada waktunya. Kami minta berkat Allah turun atas kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami. Kiranya cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekian dulu firman Tuhan hari ini. Di Sikru jangan lupa ya, klik like, klik subscribe, dan klik lonceng yang ada di bawah ini. Kemudian menuliskan yang ada di kolom komentar ayat firman Tuhan yang Kak Esther sudah bacakan di akhir ibadah kita hari ini. Hanya ayatnya saja bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati di Sikru.